Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Rizaduna, NIM 2017-53001, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan ulang matkul yang telah diberikan oleh Bapak Arif Setiawan, yaitu matkul e-bisnis, untuk memenuhi tugas lanjutan. Langsung saja, kali ini saya akan mempresentasikan ulang pertemuan ke-9, yaitu e-procurement. E-procurement, apa itu e-procurement? E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Untuk tujuan e-procurement yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time. Manfaat e-procurement. Manfaat e-procurement sendiri untuk LP atau programmer PP yaitu mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Dan untuk penyedia sendiri, manfaat e-procurement-nya menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan yang terakhir mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Untuk masyarakat sendiri, manfaat e-procurement yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Konsep penerapan e-procurement. Konsep penerapannya bukan menggunakan hard copy, yaitu dengan paperless agar lebih efisiensi, dan antar pihaknya konsepnya penerapan online agar lebih efektif dan potensi arisan hilang dan penawaran kompetitif. Untuk lelang terbatasnya bersifat transparan dan dapat diakses publik, akuntabilitas publik. Dan untuk pemberlakuan SKK dan SKP, pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan keuangan. Untuk potensi proyek alami kemacetan menurun. Indikator keberhasilan e-procurement. Indikator keberhasilan bertujuan dengan jumlah kasus gagal pada proses pengadaan barang atau jasa. Bersifat kecil, indikator keberhasilan sasaran, efisiensi anggaran yang tinggi, efisiensi waktu, cepat dan tepat waktu, dan efisiensi SDM-nya rendah. Jumlah penyedia barang dan jasa atau jasa berpartisipasi di pengadaan besar. Jumlah penyedia barang atau jasa dari luar daerah besar. Jumlah temuan BPK pada proses pengadaan barang atau jasa kecil. Adanya media informasi atas proses pengadaan yang diakses publik ada dan efektif. Untuk penerapan e-procurement yaitu langkah awalnya menetapkan jadwal, mengevaluasi penawaran, lalu panitia melakukan pengecekan, kita submit, kita masuk ke sekretariat layanan e-pros. Kemudian ada nilai penawaran yang disubmit oleh penyedia barang atau jasa, lalu diolah oleh server, firewall, staff, admin, sistem informasi e-pros. Kemudian diupload ketika menyusun lalu
bisa di-download agar bisa dipelajari. Lelang memilih paket pekerjaan, menghitung penawaran, dan dapat digunakan untuk melakukan sebuah pengumuman alasan gugur, dokumen lelang, pengaduan, dan lain-lain. Kendala umum EPROS yaitu sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik, sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur ketat SOP berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003, PP 54 tahun 2010. Curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama, internal dan eksternal sama. Penyakit KKN sudah berjalan sistematik. Dampak positif dari e-procurement yaitu terjadi efisiensi dari biaya proses sampai dengan 80%. Karena kertas kerja terkurangi. Jadi penawaran antara 20% sampai 25%. Terkuranginya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa sehingga paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Proyek lanjutan atau luncuran menurun, layanan publik terjaga. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi, kualifikasi, dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Lalu terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Untuk dampak positif EPROS selanjutnya yaitu berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan pencatatan maupun pendistribusian administrasi lelang. Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang. Akuntabilitas terjaga. Kemudian terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat didownload dari situs, rasa memiliki timbul dan partisipasi bisa meningkat. Tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. Untuk arah pengembangan EPROS daerah yaitu e-sourcing. Ini digunakan sebagai katalog elektronik rujukan teknis barang atau jasa publik bagi para user. Salah satu source harga pasar U atau E dikembangkan dengan prinsip supply chain management SCM. Kemudian e-procurement sebagai pemenuhan lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Helpdesk application dan standar implementasi EPROS sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Untuk software IKP, infrastruktur kunci publik, dan pembentukan lembaga CA sejalan implementasi tentang UU ITE, informasi dan transaksi elektronik yang mewadahi penggunaan tanda tangan elektronik. Prospek pengembangan e-procurement yaitu dengan data warehouse, e-planning, kemudian ada e-budgeting, e-project, e-procurement, e-sourcing, infrastruktur kunci publik, dan L sampai CA, e-performance, e-controlling, e-delivery, DS yang mengacu pada data warehouse, e-manpower, e-payment, dan sistem KEUDA. Pengguna e-procurement dari setiap tahunnya, ini grafik dari tata kota dari tahun 2010 sampai 2011. Ini naik turun untuk
penanggulangan bencana, pertanian yang sering digunakan. Yang paling sering digunakan yaitu pekerjaan umum, yaitu pada tahun 2010 mencapai sampai angka 3 lebih, hampir keseluruhan menggunakan. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Layanan pengadaan secara elektronik LPSE adalah suatu layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. LPSE wajib dibentuk oleh PROK atau kabupaten atau kota untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa elektronik. K atau L atau I yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik. Fungsi LPSE. Fungsi LPSE yaitu mengelola sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, menyediakan pelatihan kepada PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa, menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyedia barang atau jasa. Pembentukan LPSE. Pembentukan LPSE ini gubernur atau bupati wali kota, pimpinan K atau L atau I membentuk layanan pengadaan secara elektronik yang memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dan melakukan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kedudukan LPSE sendiri yaitu ULP instansi A, Inaprok portal pengadaan nasional KP penyedia, ULP instansi B, dan ULP instansi C. Ini pada tanggal 21 Desember 2020. Ini LPSE yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Gambarannya ada instansi dengan tanggal. Kita langsung ke e-tendering. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Melalui unit LPSE, layanan pengadaan secara elektronik dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. Untuk ketentuan umumnya e-tendering yaitu ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Yang kedua, para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK, ULP atau pejabat pengadaan, dan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, e-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Yang keempat yaitu aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Untuk yang kelima, arsitektur aplikasi e-tendering dibuat untuk dikembangkan oleh LKKP. Lanjutan, ketentuan umum e-tendering nomor 6. Sistem e-tendering
yang dilaksanakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Mengacu pada standar meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik. B. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik. Dan C. Tidak terikat pada lisensi tertentu atau secara gratis bebas lisensi. Yang ketujuh, ULP atau pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat. Ini gambaran tendering panitia placement server terminal penyedia dengan menggunakan internet dapat saling terhubung secara online. E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Tujuan e-purchasing terciptanya proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik e-katalog sehingga memungkinkan semua ULP atau pejabat pengadaan dapat memilih barang atau jasa pada pilihan terbaik dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang atau jasa dari sisi penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Ketentuan umum e-purchasing diselenggarakan oleh LKPP dengan memuat informasi spesifikasi dan harga barang atau jasa. Informasi e-katalog oleh LKPP dilakukan dengan membuat framework kontrak antara LKPP dengan penyedia barang atau jasa. Barang atau jasa pada sistem e-katalog ditentukan LKPP. Prototype e-purchasing. Ini gambaran prototype e-purchasing, ada TPM, katalog, LKPP, administrator, LPSE, purchasing, e-tendering, panitia, dealer, ULP atau panitia di LPSE, ada e-purchasing dan e-tendering juga. Proses bisnis e-purchasing. Alur proses bisnis e-purchasing. Yang kedua, alur proses e-katalog tipe 1. Yang ketiga, integrasi sistem pengadaan nasional. Ini merupakan gambaran alur proses bisnis e-purchasing. Yang pertama yaitu ada pre-katalog, yang kedua framework kontrak, yang ketiga e-katalog, yang keempat e-purchasing. Alur prosesnya e-katalog tipe 1. Ini gambarannya. Jadi LKP surat permohonan usulan barang atau jasa. Untuk e-purchasing melakukan usulan barang jasa kepada KL atau DI. Kemudian proses usulan KLDI akan dilaksanakan bersama-sama oleh KPP dan K atau L atau DI, antara lain melalui studi kebutuhan KLDI, supply chain management, logistik management, memilih metode pengadaan dan prakatalog. Kemudian berdiskusi dengan proses bisnis, disebutkan channel pricing regulation. Selanjutnya menuju ke prakatalog melalui metode pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama. Apabila metode pengadaan dipilih adalah melalui lelang, maka prakatalog akan mengikuti tata cara proses pelelangan. Namun apabila metode pengadaan yang dipilih adalah non-lelang, maka proses prakatalog adalah negosiasi harga dan framework kontrak. Jika setuju, prakatalog kemudian di LDI menuju ke penyedia barang untuk disetujui, kemudian menuju LKPP dengan melakukan proses dan pendataan framework kontrak oleh kepala LKPP. Kemudian LKPP melakukan tayangnya katalog dan melakukan purchasing. Kemudian LDI membeli e-purchasing tersebut. Lalu e-purchasing untuk mendapatkan surat pesanan dari LKDPI, LKLDI melalui LPSE, kemudian
LKPP melakukan kontrak dengan KLDI. Lalu penyedia barang merespon proses pesanan negosiasi jika harga diperlukan atau kontrak. Kemudian LKPP dan KLDI memonitoring evaluasi untuk pelaksanaan framework kontrak dan penyerapan anggaran. Terima kasih. Itulah materi yang saya sampaikan yang telah diberikan oleh Bapak Arif Setiawan, Matkul E-Business. Kurang lebih jika memiliki kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya Ali Mirzadona mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas kedepannya. Saya Halim Mirzadona, NIM 2017-53001, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.